Zakaria idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, ini udah mengkilap nih, udah meninggalkan dunia hitam, kepalaku telah ditumbuhi uban. Washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, ini luar biasa ya Nabi Zakaria doa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Aku tidak pernah kecewa apapun yang terjadi, meskipun aku doa dalam waktu lama belum kunjung terkabulkan, aku nggak kecewa kepada Engkau. Nah, itu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi ada kekhawatiran, wa inni khiftu, aku takut, al mawali min warai, keluarga setelahku, keturunan setelahku, wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku ini seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Putra yang bagaimana? Yarithuni, yang mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi keluarga Yakub. Nah, itu ya. Waj'alhu rabbi radiyya, dan ridhoilah ya Allah. Nah, ini. Lalu ya Zakaria, dijawab oleh Allah, inna nubasyiruka, kami akan memberikan bisyarah, kabar gembira, bi ghulamin, dengan anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Itu ya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum pernah ada nama Yahya sebelumnya. Itu di sini ada Pak Yahya ya, Pak Yahya min qablu samiyya. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa permohonan Nabi Zakaria. Dalam satu riwayat dikabulkannya setelah berdoa itu 40 tahun gitu ya. Nabi doa 40 tahun baru dikabulkan. Tetapi beliau berkata, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku nggak pernah kecewa, terus berdoa kepada Engkau, aku nggak pernah putus asa. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan beberapa contoh dari para nabi. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah. Oke, kita langsung artinya aja deh. Wahai Musa, Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan Fir'aun dan pemuka kaumnya perhiasan dan kekayaan dan kehidupan dunia. Mereka kaya, itu musuh-musuh Engkau kaya, gitu kan ya Tuhan. Akibatnya mereka menyesatkan dari jalan Engkau. Ya Allah, kenapa musuh-musuh Engkau itu logistiknya berlimpah ya Allah, gitu kan? Karena logistiknya berlimpah, jadi bisa menyesatkan. Nah, itu ya, ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka, kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksaan yang pedih. Nah, itu berimannya nanti. Jadi semua manusia ini pasti beriman Bapak Ibu, cuman berimannya sekarang apa entar, itu dia. Nah, mudah-mudahan kita tergolong yang beriman sekarang, amin ya rabbal alamin. Semua akan beriman, sehingga mereka melihat azab yang pedih, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, di dalam firman-Nya Allah memperkenankan permohonan Nabi Musa, itu karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu setelah setelah Nabi Musa berdoa seperti itu nggak langsung juga, lama. Lalu penganiayaan terhadap Bani Israel, para budak-budak itu juga lama terjadi. Nah, maka di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syu'ara. Nah, surah Asy-Syu'ara. Nah, kita lanjut nih. Mana nih? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nah, ini nih ya, ayat 61. Sampai suatu saat terlihat ya, mudah-mudahan ya, falamma tara al-jam'an, ketika kedua kelompok itu saling melihat,
Qala ashabu Musa, berkatalah pengikut-pengikut Musa, inna lamudrakun. Wah, sesungguhnya kita betul-betul bakal kesusul nih. Udah saling melihat sampai sudah, ini kisahnya sebenarnya dari sini-sini ya, disuruh bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala, an asri bi ibadi. Pasukan Firaun semakin semangat melihat, itu tuh Musa dengan kaumnya, ayo kita kejar. Wah, makin semangat lah untuk mengejar Nabi Musa. Ketika saling melihat, ini Nabi Musa masih belum tahu nih apa yang harus dilakukan. Nah itu ya. Lalu Nabi Musa berkata, qala jangan begitu, inna ma'iyya rabbi sayahdin, saya ini bersama Tuhanku gitu, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Saat itu Nabi Musa belum tahu nih harus apa nih yang dilakukan, sampai detik-detik terakhir katakanlah begitu. Nah itu, nah saat itu datanglah wahyu, fa'auhayna, kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Jadi saat udah saling melihat, itu warganya sudah ketar-ketir, sudah khawatir tersusul. Nabi Musa saat itu masih belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi beliau yakin nggak mungkin Allah meninggalkan aku gitu ya. Saya nggak percaya Allah akan meninggalkan aku, pasti Allah akan memberikan petunjuk apa yang harus saya lakukan. Nah itu, karena saya bersama Allah. Inilah Bapak Ibu orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, oh kamu diprediksi bakal begini, saya nggak percaya Allah akan membiarkanku hancur, saya nggak percaya Allah akan menelantarkanku. Nah itu orang beriman tuh. Saya nggak percaya bahwa Allah akan membinasakanku, pasti Allah, pasti. Nah itu ya. Nah ini orang-orang yang beriman. Kita diajari keimanan. Nah itu. Maka apa namanya, kita lanjutkan lagi ya. Fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu, fakana kullu firqin kattaudil azim, maka terbelah lautan dan tiap-tiap bagian itu seperti gunung yang besar. Nah itu ya, terbelah lautan, jadi ini air, ini seperti gunung yang tinggi, seperti gunung yang tinggi. Nah itu, wa azlafna tsummal akhirin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, ketika udah dekat tapi kami selamatkan Nabi Musa. Masya Allah, ini benar-benar timingnya tepat sekali gitu ya, betul-betul terdesak banget ini Nabi Musa dan umatnya. Sampai mereka dekat, lalu Nabi Musa naik ke darat, mereka hampir sampai, lalu ditutup lagi oleh Allah, kami selamatkan Musa. Tsumma aghraqnal akhirin, dan kami tenggelamkan yang lain, maksudnya adalah kelompok yang lain. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu tanda. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran ini berisi 22/3 dari Al-Quran itu berisi kisah. Apalagi kisah Nabi Musa banyak diceritakan. Musa dan Fir'aun itu berapa kali, surat Toha ada, surat Al-Anbiya ada, surat Asy-Syu'ara ada, itu berkali-kali dengan gaya yang berbeda-beda, indah-indah semuanya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Nah itu banyak kejadian-kejadian luar biasa, mukjizat-mukjizat, dan kalau diaktualisasi ke zaman sekarang ini banyak pertolongan-pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ya. Lalu tadi sampai sini ya Nabi Musa. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangin lagi. Jadi terus saja berdoa kepada Allah. Nah, kalau yang kemarin kan doanya apa, yang dikabulkannya apa gitu kan. Doa minta kaya, dikabulkannya kebahagiaan. Doa minta jabatan, dikabulkannya kesehatan gitu kan. Nah, bisa macam-macam tuh. Bentuk pengabulan yang terbaik itulah Allah yang tahu. Itu.
Nah, jadi tugas kita udah beribadah aja kepada Allah. Nah, itu. Lalu manfaat doa lain adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan bentuk Allah mencintai kita. Nah, itu. Jadi Allah ini beda dengan manusia dalam hal diminta. Manusia banyak diminta bisa marah gitu kan, lu kerjaan minta mulu, kerja ngapa gitu kan, minta aja kerjaannya gitu kan, marah manusia. Tapi Allah semakin banyak diminta semakin senang. Allah ketika nggak diminta malah marah, kamu belagu banget ya, nggak minta kepadaku, kamu kira kamu bisa menentukan segalanya? Nggak bisa gitu kan, aku yang menentukan. Nah, itulah yang dilatih dalam puasa kita. Dalam khutbah Jumat juga saya sampaikan, puasa ini latihan kita untuk bergantung kepada Allah. Kita siang hari lapar nggak bisa bergantung, nggak bisa mengandalkan makhluk, makanan dan lain sebagainya, tetapi kita betul-betul mohon kepada Allah. Maka yang sahurnya 2 piring ya mampu gitu kan, yang sahurnya cuma korma Allah mampukan, yang sahurnya cuma air putih Allah mampukan juga gitu kan. Maka kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya doa itu adalah bentuk kurbah. Kurbah itu dekat dengan Allah ya. Nah, jadi maka orang-orang tertentu di dalam berdoa nggak langsung to the point. Ya Allah berikanlah aku rezeki, nggak langsung begitu. Ya Allah berikanlah aku kemudahan, nggak langsung begitu. Tapi ada yang doanya mengungkapkan isi hati dulu kepada Allah. Nah, jadi dia mengungkapkan kecintaan kepada Allah, muji-muji Allah. Orang yang kalau cinta itu banyak muji, nah itu ya. Kalau nggak banyak muji berarti nggak cinta gitu. Kalau banyak mengeluh berarti nggak cinta. Kalau cinta itu banyak muji itu. Maka diungkapkanlah pujian-pujian. Ada doa dari Sayyid atau Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa minta kemudahan beliau, tapi kita perhatikan redaksinya. Allahumma ya azimah sultan, wahai yang agung kekuasaannya, ya qadimal ihsan, yang selalu mendahulukan ihsan daripada adil, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, yang selalu memberikan nikmat-nikmat, ya katsirul jud, yang betul-betul dermawan, ya wasi'al ata, wahai yang pemberiannya luas, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya halimal la ya'jal. Nah, itu selalu pujian-pujian tuh. Sholli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim wardu anis sahabati ajma'in. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma lakal hamdu syukra, segala pujian bagi engkau, walakal mannu fadla, pemberian itu juga dari engkau. Anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa, aku hambamu yang lemah. Anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dzalika ahla. Engkau selalu begitu. Allahumma ya muyassira kulli asir, wahai yang memudahkan yang susah, wa ya jabira kulli kasir, wahai yang menghibur yang patah hati gitu ya, wa ya sahib kulli farid, wahai yang menemani yang sendiri, wa ya sahib kulli farid, wa ya mughniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli makhif. Ini pujian terus nih, belum minta nih. Apa sih permintaannya? Cuman satu permintaannya dalam doa yang panjang itu. Udah berkali-kali nih bridgingnya nih ya. Apa permintaannya? Yassir alaina kulla asir. Udah gitu doang tuh. Mudahkanlah kepada kami hal-hal yang susah. Abis itu ngapain? Muji lagi Syekh Abu Bakar bin Salim. Fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Sesungguhnya memudahkan yang susah bagimu adalah mudah gitu ya. Fa inna taysira kulli asir alaika yasir, ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, wahai yang tidak memerlukan bayan dan tafsir, hajatuna ilaika katsir, hajat kami kepada engkau banyak, wa anta alimun biha wa khabir, engkau juga tahu ya Allah. Nah itu ya, ya Allah, itu pujian-pujian punya wahai, lalu memudahkanlah kesulitan-kesulitan kami, wahai yang ini, wahai yang ini, wahai yang ini. Nah itu manfaatnya apa? Kok banyak pujian di dalam berdoa? Yang pertama adalah bentuk mahabbah kita kepada Allah. Yang kedua, biar doanya betul-betul state-nya itu betul-betul nyambung kepada Allah. Jangan baru datang lagi ngos-ngosan langsung doa, itu belum nyambung tuh, ibaratnya frekuensinya belum dapat. Tapi wahai yang ini, wahai yang ini, wahai yang ini, itu memperkuat frekuensi dulu.
Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 185, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, ketika hambaku meminta kepadaku, bertanya kepadaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, taatilah aku. Nah itu ya, qarib ujibu da'watad da'i, aku dekat, aku mengabulkan doa. Nah maka di dalam pujian-pujian tadi, manfaat munajat itu yang dibangun adalah rasa dekat dulu dengan Allah, kedekatannya dibangun dulu sebelum minta gitu. Nah, jadi jangan ujuk-ujuk minta, tapi membangun kedekatan dulu dengan Allah. Qarib ujibu da'watad da'i, dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, membangun kurbah, doa itu membangun kedekatan dengan Allah. Maka tadi Syekh Abu Bakar bin Salim membangun kedekatan dengan memuji, terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan munajat. Jadi kalau doa itu stressingnya adalah apa namanya? Meminta kepada Allah, meminta dikabulkan. Kalau munajat bukan sekedar meminta dikabulkan, tetapi mengungkapkan cinta, membangun kedekatan. Itu namanya munajat. Nah, itu ya, munajat. Nah, itu. Ada lagi mubahalah, ada lagi istighosah, itu minta semua pada dasarnya tuh. Nah, itu istighosah itu kalau udah terdesak. Nah, kalau mubahalah itu ya berdoa diberikan petunjuk yang benar yang mana di antara dua belah pihak. Oke, kita lanjut. Lalu manfaat doa itu mendapatkan pahala kesabaran yang tadi saya sampaikan di awal. Intidharul faraj, itu menunggu kesabaran, sabar menanti terkabulnya doa, itu pahala terus. Nah, serba benar. Mukmin itu serba benar. Yang berikutnya adalah pahala bersyukur. Orang yang nggak berdoa lalu dia sukses, dia bisa kufur nikmat, menganggap bahwa segala sesuatunya itu ikhtiar dia, upayanya dia, hasil jeripayah dia, itu karena ilmunya dia. Dan itulah yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku peroleh segala kekayaan itu karena ilmu yang aku miliki. Nah itu ya. Tetapi orang yang berdoa lain lagi. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan oleh Allah, lalu katakanlah dia tercapai apa yang dia inginkan, dia ingat kepada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau memberikan anugerah, engkau memberikan solusi, akhirnya bersyukur. Karena apa? Berdoa. Coba kalau dia nggak pernah doa, itu giliran tercapai cita-citanya dia nggak bersyukur, enggak, saya nggak minta sama Allah. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun begitu tetapi ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul musibah itu orang yang banyak kena musibah di dunia, udah miskin, sakit-sakitan, dijauhi oleh warga, tetangga, dihina terus gitu kan. Ya Allah, ini ahlul musibah. Ahlul afiyah lain lagi, dia udah kaya, sehat gitu kan, mulia, ini ahlul afiyah nih. Ahlul afiyah, suatu saat ahlul afiyah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab dalam sebuah hadis, lalu ahlul afiyah itu melihat ke atas, ya Allah itu siapa ya Allah, mulia banget itu. Iya, dia adalah ahlul musibah. Dia di dunia kena musibah terus, tetapi dia sabar gitu kan. Dia udah doa tetapi tidak aku kabulkan, dan mereka tetap sabar dengan musibah-musibah mereka, maka derajatnya begitu tinggi. Kata ahlul afiyah, kalau aku tahu pahala orang-orang yang terkena musibah begini ya Allah, kalau boleh izinkan aku kembali ke dunia, nggak apa-apa aku sakit luar biasa sampai daging badanku ini tercabik-cabik, sampai rontok daging badanku ini ya Allah, aku siap ya Allah. Nah gitu ya. Nah itulah karena kesabaran. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan remehkan orang-orang yang ahlul musibah. Saya kadang-kadang ada orang yang disabilitas gitu ya,
Ya Allah, ini kita belum tentu nih di akhiratnya lebih mulia daripada dia. Ada orang yang cacat fisik, ya Allah, ini jangan-jangan dia ahli surga nih ya Allah. Maka saya senang bergaul dengan para disabilitas netra gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka ini ahli surga, orang-orang yang derajatnya tinggi. Kalau kita banyak teman dari kalangan orang-orang ahlul musibah itu, ya bisa jadi kita dipanggil gitu kan. Dekati orang-orang yang kira-kira ahlul musibah itu, apakah mereka ada cacat fisik. Ini tanggal 10 sampai tanggal 20 Maret ini Jakarta, Jabodetabek kedatangan seorang ahlul musibah yang didiagnosa lumpuh otak, lumpuh fisik. Jadi ahlul musibah ini 1 tambah 1 ini nggak tahu dia. Fisiknya lumpuh, kemana-mana pakai kursi roda. Namanya Naja. Tapi ternyata itu anak hafal Quran dalam waktu 10 bulan. Padahal 1 tambah 1 nggak tahu dia. Dibacain murotal, speaker murotal sama ibunya, apal. Itu punya kelebihan, Allah berikan kelebihan. Lalu ternyata anak itu juga hafal terjemahan Al-Quran 30 juz. Itu ya. Jadi hafal halamannya, hafal suratnya, hafal nomor ayatnya. Jadi Bapak Ibu kalau tanya ke Naja itu nggak usah lengkap-lengkap. Coba Naja, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Cukup kata Naja. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183 pada halaman sekian, gitu kan? Masya Allah. Lalu dibacakan sama Naja itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu. Jadi terjemah di mana aja beliau itu apal. Suatu saat naik mobil lalu mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Lalu Ustadz Adi Hidayat membacakan silsilah Rasul dari Nabi sampai Nabi Adam. Dibacakannya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai Syith Adam alaihi salam, gitu kan? Udah selesai. Mas pulang tiba-tiba Najak bisa menyebutkan tuh silsilah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Orang tuanya nanya, Najak kamu kapan ngapalinnya? Tadi waktu di mobil, sekali denger apal tuh deh. Gitu ya. Ini ada seorang syekh berkata, orang yang kayak begini nih di dunia yang saya temui baru 2 di Indonesia, dan ada anak Palestina kayak begitu yang didiagnosa lumpuh otak tapi malah memiliki keajaiban-keajaiban, katakanlah begitu ya. Ya Allah, bukan hanya dari, coba Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas dari akhir, susah, tapi beliau apal, walam yakullahu kufuwan ahad, gitu kan, lam yalid walam yulad Allahus samad kul huwallahu ahad. Baca Fatihah aja dari akhir bagaimana, itu bisa tuh. Ya Allah, ini manusia luar biasa. Sekarang sedang menghafalkan hadis. Saya jadi ingat, jangan-jangan ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i itu kan begitu, sekali baca apal, masih kecil udah apal Quran, 10 tahun apal kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Tadinya anak kecil, kamu ngaji di sini kepada ulama besar, pergi gitu, ngeribetin aja lo, gitu kan. Ternyata anak kecil itu apal kitabnya Imam Malik. Itulah Imam Syafi'i. Nah, jadi itu ya, ada orang-orang yang begitu. Imam Bukhari juga begitu. Tadinya adalah tunanetra, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tunanetra. Orang tuanya berdoa, ya Allah, gitu kan, sembuhkanlah anakku. Tiba-tiba dalam keadaan tunanetra, gurunya baca sekali ayat, Muhammad bin Ismail apal. Akhirnya kata gurunya, kalau gitu kamu ngapalin hadis, gitu ya, kata gurunya. Lalu bilang kepada orang tuanya, Mak, kata Pak Kiai, saya disuruh ngapalin hadis. Iya, tapi kamu gimana yang ngapalin hadis, kamu kan nggak bisa ngelihat, gitu kan. Tadinya biasa, lalu ketika 4 tahun kalau nggak salah itu beliau itu menjadi tunanetra, blind, betul-betul blank. Lalu ibunya berdoa, dia mendapatkan tugas dari gurunya ngapalin hadis, tapi dia tunanetra, berdoa. Pada tahun kesekian akhirnya pandangannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadi penghafal hadis. Itu adalah Imam Bukhari, itu ya. Jadi di balik nikmat kita Bapak Ibu itu bakal ditanya semua tuh oleh Allah tuh. Jangan dikira
ada nikmat dilepas begitu aja. Mata kamu buat apa? Nah, itu. Harta kamu aku kasih buat apa? Nah, jabatan buat apa? Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ahlul musibah dan ahlul afiyah. Jadi perbanyak teman-teman yang ahlul musibah itu ya. Itu. Nah, kita lanjutin lagi tentang doa. Tapi ini waktunya udah hampir habis. Kita tahu bahwa Nabi Yunus alaihi salam ini di dalam surah Al-Anbiya 87, wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Langsung saja pada ayat As-Saffat 143 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia enggak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya itu Nabi Yunus udah di perut ikan terus sampai hari berbangkit. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yunus ada orang dia mancing sambil ngevlog. Nah, mancing sambil ngevlog begitu kan, handphonenya jatuh, dia pandai berenang. Akhirnya dia kejar handphonenya nggak dapat, orangnya nggak balik. Nah, itu ya, Nabi Yunus ke dasar laut malam-malam di perut ikan. Coba ya Allah, probabilitas selamatnya berapa persen tuh? Ya Allah, ini kecil banget. Tetapi Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam keadaan begitu Nabi Yunus tetap memuji Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka, Engkau maha suci, Engkau enggak salah, Engkau maha suci dari kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin, aku yang salah. Ini doa ini mengajarkan kita untuk evaluasi. Kalau ada apa-apa, aku yang salah. Nah, itu ya. Inni kuntu minadh dhalimin, aku yang salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasul bersabda, "Ma min muslimin yad'u bihadzal du'a illa stujibalah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini kecuali diijabah doanya. Nah, itu ya. Kelihatannya bukan doa, kelihatannya memuji. Engkau yang benar, Engkau maha suci dari kesalahan, Engkau maha suci dari ketidakadilan, aku yang salah ya Allah. Latihan menyalahkan diri sendiri. Ini kadang-kadang orang susah nyalahin diri sendiri. Itu ya. Maka ada sebuah game, rapat pimpinan berkata, iya, kegagalan ini sebenarnya bagaimanapun juga saya yang salah, kata pimpinan gitu ya. Lalu manajer, silakan manajer, menurut Anda bagaimana? Pimpinan, bukan hanya engkau yang salah, aku juga salah, ini kan bidang aku. Nah, itu ya. Lalu kata stafnya bagaimana? Kata bagian operasi, iya, bukan hanya itu, yang di lapangan kan saya juga ikut salah. Nah, akhirnya menjadi organisasi yang pandai mengevaluasi. Kadang-kadang giliran salah, no, itu kan gara-gara dia, no, gitu kan. Akhirnya nggak memperbaiki diri. Nah, inilah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah senang kepada orang yang merendahkan, merendah, tawadu, aku yang salah itu Allah senang. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah probabilitas keselamatan yang sangat kecil yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam, tetapi beliau tetap berpositif. Nah, itulah mukmin ya. Mukmin itu always be positive. Nah, itu karena yakin Allah tidak akan meninggalkan seorang mukmin. Begitu kurang lebih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah.